Ambien. Kita mungkin sering dengar kata-kata ambien di kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kamu kok gak mau duduk? Kamu kok berdiri terus? Kamu ambien ya? Atau, kamu kok geruk-geruk pantat terus? Kamu ambien ya? Atau mungkin, kita juga sering mendengar kata wasir. Wasir dan ambien itu sama. Nah, sebenarnya apa sih ambien atau wasir ini? Saya Setia Gurukmana, dan pada video ini saya akan membahas tentang ambien, wasir, atau nama lengkapnya yaitu hemoroid. Rekan-rekan, mungkin kata ambien itu emang sudah sering kita dengar, tapi kata hemoroid ini emang kita jarang mendengar ya. Hemoroid itu sebenarnya adalah nama latin dari ambien itu. Nah, apa ambien ini sebenarnya? Ambien itu sebenarnya adalah suatu kejadian di mana ada suatu penonjolan, suatu benjolan di tubuh kita, di mana benjolannya itu menimbulkan suatu gejala. Gejalanya bisa bermacam-macam, bisa nyeri, bisa keluar darah saat BAB, bisa rasa terbakar, atau intinya kita meraba bahwa di tubuh kita, di lubang tubuh kita kok ada benjolan. Itu seringkali mungkin itu adalah ambien atau hemoroid. Nah, hemoroid atau ambien ini itu memang salah satu penyakit yang lumayan sering terjadi, dan sayangnya dia adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan bedah, walaupun tidak semua harus dibedah. Nah, tapi kok bisa muncul ambien? Sebenarnya yang namanya hemoroid atau ambien ini adalah suatu struktur normal di tubuh kita. Kenapa kok normal? Begini, saat kita sedang buang air besar, di tubuh kita itu perlu ada sesuatu untuk menahan agar mungkin BAB-nya tidak keluar, atau mempertahankan agar saat BAB lewat itu tidak melukai di struktur sekitar. Nah, maka ada bantalan-bantalan di sekitar tubuh yang dia itu berfungsi untuk yaitu memperlancar keluarnya feses atau kotoran ini, atau setidaknya dia berfungsi untuk menahan agar fesesnya tidak keluar. Nah, bantalan-bantalan inilah yang disebut dengan hemoroid. Sebenarnya hemoroid itu bukan suatu penyakit, tapi dia suatu kondisi yang normal. Tetapi sayangnya pada keadaan tertentu, bantalan-bantalan itu dia bisa membesar. Nah, saat dia membesar, dia muncul berbagai macam gejala. Kok bisa dia membesar? Nah, membesarnya itu sebenarnya itu teorinya masih belum jelas. Pada keadaan-keadaan tertentu, seperti misalkan kita mengejan terlalu sering, misalkan pada orang-orang yang sesak nafas, yang sering batuk seperti penyakit PPOK, orang-orang hamil, orang-orang yang ya entah apapun itu pokoknya sering mengejan, lama-lama ambien ini dia tuh bisa membesar secara kronis atau membesarnya itu menetap. Memang ambien yang membesar itu sebenarnya tuh harusnya tidak menimbulkan gejala, tetapi karena ini ada suatu struktur yang dia kan terletak di suatu jalannya kotoran keluar. Kadang-kadang kotoran ini tuh dia tuh bisa menggesek-gesek atau bisa melukai ambien yang membesar ini. Nah, jika misalkan tergesek-gesek dan luka dan iritasi, lama-lama dia tuh bisa meradang. Meradang kemudian akan menimbulkan nyeri. Nah, jika pada kondisi-kondisi yang gesekannya itu mungkin lumayan keras, maka dia juga bisa menimbulkan luka, yang lukanya berujung ke suatu perdarahan, atau intinya saat BAB itu muncul darah, terutama jika misalkan kotorannya atau fesesnya itu dia keras. Selain itu, seiring orang bertambah tua, seiring orang berlanjut usia, penyokong-penyokong di tubuh kita yang spesifiknya bernama ligamentum, yaitu ligamentum teres, itu dia tuh semakin lemah. Nah, harusnya penyokong ini yang dia tuh kuat menahan agar bantalannya tidak keluar, tidak benjol, dia tuh lama-lama akan melemah dan bantalannya itu akan keluar ke luar tubuh dan mungkin akan menimbulkan suatu benjolan. Itulah mengapa benjolan ini bisa muncul. Sebenarnya hemoroid itu adalah suatu struktur yang normal, tetapi karena suatu stimulus-stimulus tertentu seperti mengejan dan juga mungkin feses yang terlalu sulit dikeluarkan, lama-lama bantalannya membesar dan tidak bisa mengecil lagi, alhasil menimbulkan berbagai macam gejala. Nah, ambien ini pun bisa diklasifikasikan dari yang ringan sampai yang berat. Ambien itu dia bisa bermula dari dalam lubang tubuh, jadi tidak langsung keluar.
Nah, ambeien yang dari lubang dubur ini seringkali itu tidak ketahuan dari awalnya, mungkin hanya saat BAB ada perdarahan, ada darah segar begitu. Ambeien di dalam lubang dubur ini itu masih yang ringan, masih yang derajat 1, yang dia tidak keluar-keluar, yang tidak menimbulkan suatu penonjolan, itu masih derajat yang rendah. Nah, nanti kalau misalkan sudah keluar, jebol atau tidak bisa masuk lagi, misalkan dia tuh derajatnya akan semakin tinggi. Jadi tergantung seberapa parah hemoroidnya itu bisa dibedakan menurut derajat-derajatnya. Kalau misalkan sudah jadi ambeien, apa yang akan dirasakan seseorang? Nah, sudah sempat saya bilang tadi, jika misalkan terjadi suatu ambeien, maka gejala yang bisa muncul adalah 1. Nyeri, 2. Rasa terbakar, kemudian 3. Ada suatu ya, apakah lendir, apakah ada mungkin cairan-cairan tertentu yang keluar dari dubur, kemudian kesulitan untuk membersihkan dubur juga bisa, ini kok ada yang mengganjal. Nah, tapi yang mungkin yang paling sering diperhatikan, yang paling sering membuat orang menjadi oh kok seperti ini, itu adalah munculnya darah, terutama saat sedang BAB. Darah yang muncul ini adalah darah segar, karena ambeien itu terletak di dekat dengan lubang dubur, maka darah yang muncul itu seringkali masih darah berwarna merah segar. Kalau misalkan hemoroidnya itu sudah derajat yang tinggi, sudah yang parah, sudah sampai besar, sudah sangat bengkak, maka dia akan sangat nyeri. Makanya biasanya itu seorang yang mengalami ambeien itu akan datang ke dokter dengan keluhan 1. BAB-nya berdarah, atau 2. Terutama saat BAB terasa sangat nyeri, atau mungkin tanpa BAB itu sudah nyeri sekali di bagian lubang duburnya. Dan seringkali jika misalkan pasien hemoroid itu juga akan mengeluh ada suatu benjolan, entah apakah benjolannya dirasa di dalam lubang duburnya atau di luar lubang dubur. Nah, jika misalkan sudah terjadi hemoroid, apa yang harus dilakukan? Ya begini, sebenarnya itu ya jika misalkan ada gejala-gejala darah keluar dari dubur, atau mungkin ada nyeri sekali daerah dubur, atau ya semacam yang berhubungan dengan pertuburan, ya sebaiknya diperiksakan saja. Nah, jika misalkan diperiksakan, nanti dokter akan memeriksa pertama dengan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisiknya gampang, sebenarnya hanya jari nanti akan dimasukkan ke dalam lubang dubur, dan itu akan merasakan apakah ada benjolan-benjolan atau ada sesuatu yang membuat gejala-gejalanya itu. Nah, jika misalkan masih belum yakin apakah hemoroid atau tidak, maka bisa dilakukan pemeriksaan dengan kamera atau dengan apakah itu anoskopi, apakah itu proktoskopi, atau misalkan ada sesuatu yang lebih dalam lagi dengan kolonoskopi. Cuman ya sebenarnya tanpa kamera-kamera atau tanpa alat-alat khusus, dengan pemeriksaan fisik saja dengan jari itu sudah cukup untuk mendeteksi apakah ini benar hemoroid atau tidak. Apalagi kalau hemoroid atau ambeiennya sudah terletak benjol keluar dari lubang dubur. Nah, jika misalkan sudah terdeteksi, oh ini ada hemoroid dan juga bergejala, bagaimana terapinya, dok? Apakah harus dibedah seperti layaknya usus buntu atau hernia? Begini, beda dengan penyakit bedah secara umum, hemoroid ini adalah suatu keadaan yang bisa ditangani dengan tanpa pembedahan atau dengan konservatif. Sebenarnya itu yang namanya ambeien ada kemungkinan dia itu bisa sembuh sendiri. Alias jika misalkan bantalannya itu membesar, ya mungkin bisa saja dengan terapi yang cocok dia itu bisa kembali lagi menjadi kecil lagi dan tidak bergejala lagi. Dengan cara apa, dok? Nah, begini, kita kan sebenarnya itu prinsipnya untuk menangani ambien adalah mencegah ada stimulus-stimulus atau rangsangan-rangsangan yang semakin memperparah ambeiennya. Karena jika misalkan rangsangan-rangsangan yang memperparah ambeiennya itu masih ada, maka ya dia tidak akan bakal sembuh. Apa rangsangan-rangsangan yang memperparah ini? 1. Kebiasaan mengejan. Jika misalkan masih sering mengejan, masih sering, maaf katanya, ngeden, entah apakah itu saat BAB, apakah saat itu di kegiatan sehari-hari karena sering batuk atau mungkin hamil atau lain-lainnya, ya maka resiko terjadi hemoroid juga masih tinggi dan dia juga akan susah sembuh. Kemudian yang kedua, memodifikasi kotoran atau feses. Maksudnya begini, kotoran itu kan dia karena keras, itu juga semakin perlu untuk dikeluarkan dengan mengejan, dan dia juga bisa melukai di bantalan-bantalan sekitar lubang dubur. Maka logikanya kita harus bisa membuat kotoran ini menjadi lebih lunak atau bentuknya lebih baik untuk dikeluarkan dari dubur. Dengan cara apa? Dengan cara makan atau mengkonsumsi banyak serat. Serat ini adalah suatu gizi bagi tubuh. Serat ini sebenarnya banyak ditemukan di sayur-sayuran atau ya buah-buahan atau lain-lainnya. Intinya
banyak serat di sayur-sayuran. Serat ini itu dia bisa membuat feses menjadi lebih mudah dikeluarkan dengan cara dia membuat fesesnya bentuknya semakin bagus, dan dia juga membuat fesesnya tidak keras. Nah, jika misalkan kita makan banyak serat, kotoran kita itu akan lebih mudah dikeluarkan, dan seiring kotoran kita menjadi tidak bermasalah, seiring tubuhnya juga semakin ringan kerjanya, maka lama-lama diharapkan ambeien ini dia tuh bisa sembuh sendiri. Nah, jika misalkan sudah makan makanan banyak serat dan juga tidak terlalu banyak mengejan, mengurangi biasa mengejan, kok masih belum mempan, bagaimana? Ya, nanti bisa menggunakan obat-obatan untuk membuat fesesnya itu menjadi lebih mudah untuk dikeluarkan. Obat-obatannya apa? Yaitu nanti hanya dokter yang tahu. Jika misalkan obat-obatan atau terapi-terapi konservatif tidak bisa, apa yang harus dilakukan, dok? Apa harus bedah? Ya, bisa dibilang semi bedah ya. Begini, ada terapi-terapi yang tidak harus menggunakan pisau, yang tidak harus dipotong, yang dia itu juga bisa membantu menangani hemoroid. Contoh, ada suatu terapi bernamakan ligasi dengan karet. Ligasi itu ininya dia itu mencengkram hemoroidnya itu dengan karet sehingga dia lama-lama tuh akan surut sendiri. Kemudian ada juga dengan infrared, ada juga dengan skleroterapi, ada juga dengan krioterapi atau dengan suhu dingin. Nah, itu tuh memang terapi-terapi yang khusus dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan ya. Jadi mungkin terapi-terapi ini hanya ada pada rumah sakit atau pada fasilitas kesehatan tertentu, dan mungkin tidak semua fasilitas kesehatan itu punya. Tetapi jika misalkan sesuai indikasi dan juga ada fasilitasnya, maka mungkin dokter akan menyarankan melakukan terapi-terapi seperti itu. Dok, kok masih kambuh terus? Atau mungkin, dok, maaf ini kok gejalanya sangat sakit sampai membuat saya kesakitan sampai tidak tahan. Ya bagaimana? Ya sebenarnya paling baik kalau misalkan itu sangat urgent dan juga itu tidak manjur dengan terapi-terapi lainnya, dengan dibedah. Dibedahnya bagaimana? Ya sederhana saja, karena itu suatu benjolannya itu dipotong, ya sudah, kelar, selesai. Kalau misalkan pasien-pasien dengan hemoroid ini diterapi dengan baik, terutama dengan pembedahan, dia itu resiko kambuhnya kecil. Tanpa pembedahan pun memang ada resiko pembedahan ya, tapi hanya sekitar 10-50% dalam waktu 5 tahun jika misalkan sudah diterapi dengan baik, dengan konservatif. Tapi dengan pembedahan, resiko kambuhnya itu cuma 5% saja. Jadi apakah harus dibedah, dok? Baiknya ya tergantung masing-masing. Kalau misalkan gejalanya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu urgent, dan juga tidak ada resiko-resiko lainnya seperti resiko perdarahan atau resiko-resiko yang parah, maka ya konservatif bisa. Nah, tapi jika misalkan sudah dicoba dan juga ada suatu hal yang urgent dan juga sangat nyeri sekali, ya sebaiknya dibedah saja. Tapi sekali lagi, setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang bisa diterapi dengan konservatif, mungkin ada yang tidak bisa. Itu harus konsultasikan dengan dokter masing-masing. Jadi kesimpulannya, hemoroid atau ambien itu sebenarnya adalah suatu penyakit yang tergolong ya tidak mengancam nyawa lah, tetapi menyebalkan. Dia bisa menimbulkan nyeri, dan sekalinya dia terjadi dengan parah atau sudah sangat bengkak, maka dia akan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Walaupun sekali lagi resiko mengancam nyawanya sangat kecil, karena dia hanya suatu benjolan kecil di tubuh. Nah, jika misalkan Anda ragu atau Anda sudah yakin ini pasti ada ambeien, ya periksakan saja ke dokter, dan semoga saja dengan terapi-terapi yang non bedah itu bisa sembuh. Jika misalkan tidak sembuh, ya mau tidak mau ya Anda harus melakukan terapi-terapi yang lebih lanjut, seperti terapi tadi yang semi bedah atau dengan terapi bedah. Jadi begitu yang bisa saya beritahukan tentang ambeien. Saya harap semua yang menonton ini tidak menderita ambeien, ataupun yang sedang menderita ambeien sudah semakin baik dan tidak semakin buruk. Dan terima kasih untuk menyimak. Saya Setia Rukmana dan sampai jumpa lagi.